Mereka itu masih terlalu dini untuk memikirkan kita ya? Enggak mungkin, Mas. Enggak mungkin. Awake dhewe iki miskin. Awake dhewe iki iso apa? Sejarah Desa Ngelanggeran. Jadi kalau sejarah Desa Ngelanggeran ini memang secara geografi Desa Ngelanggeran ini terdiri dari 5 pedukuhan. Kemudian untuk jumlah jiwanya itu sekitar ada 2.600 sekian jiwa. Nah, sejarah kami khususnya Desa Ngelanggeran ini memang awal mulanya adalah sebuah desa yang berada di paling utara, paling ujung barat di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian dari masyarakatnya sendiri hampir 90% masyarakat Desa Ngelanggeran ini adalah sebagai petani kemudian juga berkebun. Nah, dari situlah kami bersama-sama dengan masyarakat mencoba mengidentifikasi potensi yang ada di desa kami, kemudian memetakan potensi yang ada di desa kami untuk kita jadikan sebuah produk daya tarik wisata. Memang komitmen kami dan teman-teman kami sepakat untuk membuat daerah desa kami itu desa yang tidak gersang lagi, desa yang tidak menjadi bahan perbincangan bagi orang-orang Ngelanggeran, tentunya Gunung Kidul tentunya kan. Kalau orang bilang Gunung Kidul itu pasti makannya tiwul, gaplek dan lain sebagainya. Itulah yang ingin kami kikis. Saya bukan sendiri. Saya bukan satu-satunya orang penggerak, tapi masih banyak teman yang lain punya kesadaran dan komitmen yang sama dengan diri saya seperti itu. Jadi mewujudkan mimpi-mimpi kami, salah satunya adalah dengan gerakan-gerakan kecil yang dilakukan oleh teman-teman pemuda. Jadi karena kami adalah anak-anak muda, kami bergerak dari komunitas pemuda dulu. Dari sekelompok pemuda itu untuk menyamakan mimpi. Jadi kami membangun mimpi bersama, kemudian menyampaikan mimpi itu kepada masyarakat, kepada orang tua kami, dan kepada pihak-pihak yang bisa membantu kami. Kemudian yang kedua adalah proses kami untuk peningkatan kapasitas diri. Jadi rata-rata anak-anak muda bibit-bibit unggul itu selalu meninggalkan desa. Nah, keinginan kami untuk mereka tetap tertahan dengan kemampuan yang dimiliki itu menjadi penting. Jadi kami mencoba belajar, kemudian mengembalikan bibit-bibit unggul itu kembali ke desa. Kemudian yang ketiga itu adalah kami memegang ataupun mengajak tokoh-tokoh kunci. Jadi perubahan besar di desa itu tidak bisa dilakukan oleh hanya kita sendiri atau sekelompok pemuda saja. Kita harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Salah satunya adalah tokoh kunci yang ada di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah kami mencoba bermitra, berjejaring dengan banyak pihak, kemudian membangun identitas digital. Anak-anak muda itu dekat dengan teknologi. Kita mungkin sederhana membuat tulisan, mempromosikan, kemudian mengenalkan potensi yang ada, tapi itu akan berdampak besar bagi masyarakat. Nah, kami ingin melihat potensi bahwa ini bisa kami kembangkan menjadi ekonomi desa. Kami dulu sebelum bergerak pada aktivitas pariwisata, hanya untuk menjalankan organisasi Karang Taruna saja kami harus nanam pohon pisang, nanam rumput gajah. Pohon pisangnya dibeli oleh warga, uangnya untuk organisasi. Rumput gajah karena hampir 90% di sini petani peternak, dibeli oleh warga, uangnya untuk organisasi. Nah, kami melihat sisi Gunung Api Purba ini adalah potensial. Karena belum kami kenalkan sudah banyak yang orang mendaki untuk camping di atas. Nah, kami tercetus ide untuk membuat desa wisata ini, ya tujuannya agar orang itu tidak hanya fokus orang mendaki, tapi dia stay di desa, beraktivitas dengan warga masyarakat lokal,
Tapi ini butuh proses, tidak bisa dilakukan dalam waktu instan. Karena merubah mindset masyarakat itu adalah tantangan terberat bagi kami. Di awal-awal kami mensosialisasikan ke warga, bukannya kami mendapatkan support, tapi lebih kepada mereka tidak bisa menerima ide kami, penolakan, aktivitas seperti ini aja ngapain harus dibuat-buat seperti itu. Itu proses yang kami alami dalam kurun waktu sekitar 5 tahun, proses untuk bisa membangun mindset masyarakat bahwa konsepnya akan seperti ini gitu. Masyarakat itu butuh contoh hasil nyata real, ketika ada hasilnya baru mereka tertarik. Jadi tahapan-tahapan yang kami lakukan kami itu ditempa dengan kondisi kami tidak disukai, kami dicemooh, kami harus membuat hasil nyata, bukan hanya sosialisasi semata. Kami harus mengajak warga kami yang keluar dari aktivitas zona, aktivitas sehari-harinya. Kalau protes dalam arti memang tidak setuju gitu, atas pengembangan wisata, dan itu juga disampaikan oleh warga melalui perwakilannya ataupun ketika ada forum begitu, sehingga dikarenakan karena mereka itu tidak terbiasa dengan kegiatan wisata awalnya. Mereka yang merasa sudah nyaman dengan kegiatan bertani, bercocok tanam, sehingga ketika ada pendatang baru itu mereka merasa terganggu. Bapak-bapak, ibu-ibu kan bekerjanya petani, kemudian berkebun, berladang. Nah, nanti akan kita coba, kita ajak untuk bersama-sama mengelola desa wisata, mengelola potensi yang ada di tempat kita. Kira-kira seperti itu, kira-kira setuju apa tidak? Orang masa jane karepe kepiye mau desa wisata ki apa? Aku bukannya setuju, cuman aku kira pengen kok malah desane dhewe dadi elek, dadi bubrah, hutan sing mbiyen apik kok malah dadi gundul. Engko kepiye dhewe arek mangan apa? Kowe setuju ra ta? Ora masuk. Ora ibu ya. Aku kurang ae. Aku tak ngarit. Wes kowe mancing. Yuk mancing wae. Gini loh Mas, yang namanya desa wisata itu tidak akan merubah aktivitas jenengan-jenengan, aktivitas ibu-ibu. Jadi aktivitas jenengan ibu-ibu yang selama ini bertani ya silakan tetap bertani. Kemudian ada tadi yang menyampaikan apa akan ingin mancing, silakan tetap mancing. Nah, justru aktivitas jenengan ibu-ibu ataupun bapak-bapak masyarakat di desa ini kita jadikan atraksi daya tarik edukasi. Kita kan sudah punya potensi daya tarik alam Gunung Api Purba ini. Nah, ini adalah soalnya suatu ikon kita sebagai ikon desa wisata. Nah, aktivitas masyarakat ini akan kita jadikan atraksi daya tarik edukasinya. Wes ora, tetep setuju aku. Iki kok kau gawane iki gur bisnis pribadi ade gur garan metu ae. Nah, di sini dalam pengembangan memang mayoritas ataupun beberapa masyarakat itu belum memahami terkait dengan pariwisata berbasis masyarakat ataupun desa wisata. Pemahaman masyarakat ini ada yang akan berubah menjadi perkotaan. Tapi konsep yang kita bangun adalah pariwisata yang menjual nuansa desa. Dan atraksi yang kita jual adalah atraksi alam apa yang ada di desa. Kemudian kita juga melibatkan di kelompok-kelompok masyarakat seperti halnya kelompok penginapan ataupun homestay, kemudian kelompok pertanian, kelompok peternakan, kuliner dan sebagainya. Nah, itu yang kita angkat. Kita meyakinkan masyarakat kita bahwa studi banding ke tempat lain bahwa pariwisata yang sudah berjalan, konsep terkait desa wisata itu seperti ini. Kemudian dari sisi lain masyarakat yang utama adalah butuh bukti. Kita bergerak seperti itu, kemudian kita ada bukti, ada tamu 1, 2, 3 orang, kemudian ada yang menginap di homestay, kemudian ada beli-beli paket 1, 2. Nah, disinilah kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Karena apa? Karena masyarakat itu intinya adalah butuh bukti tadi. Kemudian di masyarakat atau di pedesaan biasanya kan tanya di rumah homestay yang dipakai, kamu untuk menginap dapat biaya berapa, makanya berapa. Nah, disinilah kita mulai bergerakan semakin cepat untuk pemahaman masyarakat dengan nilai edukasinya, kemudian nilai alamnya, kemudian juga culture ataupun budaya yang kita angkat semuanya. Disinilah kita mulai menemukan titik temu bahwa masyarakat itu utamanya butuh bukti, dan sampai alhamdulillah
perjalanan di pengembangan desa wisata ini semakin meningkat dan juga pemberdayaan juga semakin meluas. Dari dampak kegiatan ekonomi masyarakat yang sudah dihasilkan dan ditingkatkan dengan adanya kegiatan pariwisata di Desa Ngelanggeran sangat berdampak bagi masyarakat. Salah satunya adalah di mana masyarakat bisa bekerja, adanya rekrutmen tenaga kerja dari anak-anak muda sampai kelompok-kelompok masyarakat yang kami rangkul. Kemudian dengan adanya kegiatan pariwisata, ekonomi masyarakat sangat bertumbuh pesat. Homestay, kemudian kelompok-kelompok seperti kuliner, kelompok kesenian, kelompok perkebunan, pertanian, semua bisa berdampak dengan adanya kegiatan pariwisata. Kegiatan ekonomi sangat tumbuh luar biasa, dari tahun ke tahun selalu meningkat. Bahkan di tahun 2018, pertumbuhan ekonomi di Desa Wisata Ngelanggeran bisa menyentuh angka 3,8 miliar selama 1 tahun. Selama itu juga kami bersama masyarakat selalu berjuang dan alhamdulillah dengan perjuangan masyarakat kami bisa mendapatkan beberapa penghargaan. Yang paling terbaru adalah ISTA, Indonesian Sustainable Tourism Award. Itu dari Kementerian Pariwisata di tahun 2017. Dan ASTA, ASEAN Sustainable Tourism Award dari Kementerian Pariwisata di tingkat ASEAN. Kemudian dari pemberdayaan masyarakat yang terjadi kami mendapatkan penghargaan di CBT, Community Based Tourism, yaitu pariwisata yang berbasiskan masyarakat. Kemudian di sisi berdampak masyarakat itu banyak warung-warung di sepanjang jalan menuju wisata. Kemudian homestay yang dulunya hanya 1-2 sekarang sudah banyak sekali, sekitar 80 homestay. Di situ membuat perekonomian yang ada di masyarakat juga meningkat. Selain itu teman-teman ataupun di kawasan wisata itu kan membutuhkan teman-teman pekerja lapangan. Di situ juga membuka lapangan pekerjaan untuk pemuda yang ada di kawasan Desa Ngelanggeran. Inilah sesuatu kebanggaan kita dan terhadap pemerintah desa karena memang dari penjualan paket-paket juga ada pengelolaan tiket masuk, itu kan juga ada beberapa yang persen untuk masuk. Bagian itu ada yang ke desa, ada yang ke dusun, ada yang untuk kegiatan sosial, ada untuk promosi, ada untuk asuransi, dan sebenarnya masih banyak lagi, baik buat masyarakat maupun untuk membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan seperti itu. Akhirnya pada saat ini desa kami, walaupun dulu ada penolakan, setelah sekarang ini terjadi desa yang maju, jadinya semuanya masyarakat merasakan senang, pemudanya ada peluang untuk bekerja. Kami sebagai salah satu warga masyarakat bisa merasakan manfaat dari apa yang mereka rencanakan dulu, yang sekarang membawa kemajuan wilayah saya pribadi, keluarga, dapat menambahkan hasil dari kegiatan yang dulu mereka rencanakan. Ngelanggeran ki punya kita, warga masyarakat Ngelanggeran, punya memiliki potensi yang ada di Desa Ngelanggeran. Terus menika sampun sedaya menika menyadari nek niki perlu dikelola sing apik, perlu didukung sing apik supaya iso ningkatke taraf hidupe warga masyarakat.